Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina nabiyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Pak Rektor sudah ada. Bisa mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kita hormati tentu Presiden kita di UMJ, Bapak Rektor. Rektor itu kalau di tempat yang sudah Presiden ya, Pak ya. Jadi kaget kalau akan calon kasih Presiden. Sudah siap, Pak Wakil Ketua. Kalau zaman Orde Baru kan gitu, Pak ya. Katanya Pak Harto itu mengatakan syarat menjadi calon Presiden Republik Indonesia adalah pernah jadi Presiden. Ya hanya beliau sendiri menjadi Presiden. Sekarang sudah banyak Presiden PKS. Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi, MSI, terima kasih atas undangannya dan kembali ketemu. Kemarin kita ketemu dalam ajang pengujian disertasi, Pak ya. Kemudian juga kepada Ibu Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Evi Satispi, MSI, dan Kaprodi Magister Ilmu Politik Visip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Asep Setiawan, MSI. Alhamdulillah, Pak, ketemu kembali. Dan kepada sahabat-sahabat saya, para narasumber, dari DPR RI, Ibu Irma Suryani Caniago SE, dari DPD, Bapak Dr. Sayyid Tamsilindrung, dan tentu kepada sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar dari Magister Ilmu Politik Visip Muhammadiyah Jakarta, yang nanti salah satu narasumbernya adalah dari Bang Januari Akwarta, mahasiswa Magister Ilmu Politik Visip Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, kalau melihat pada narasumber yang diundang, di situ ada anggota DPR, ada anggota DPD, dan ada saya dari MPR. Saya memperkirakan bahwa saya diminta untuk secara spesifik membahas tentang menata ulang sistem keterwakilan di Indonesia dari kacamata MPR atau dalam hal yang terkait dengan MPR. Karena memang kita semuanya dalam konteks keindonesiaan, kebangsaan, maupun juga kepolitikan, kenegaraan, pastilah kita semuanya diikat dengan satu ideologi, falsafat, dan dasar negara yang kita terima bersama, itu Pancasila, yang di sila keempatnya tegas menyebut tentang masalah wakil dan perwakilan ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apapun kita, apakah di DPR, di DPD, maupun di MPR, memang masuk dalam rumpun perwakilan ini, perwakilan rakyat ini. Banyak yang kemudian mengkritisi amandemen Undang-Undang Dasar pada periode atau pada era reformasi dengan menyebut bahwa hasil amandemen ini yang menghadirkan lembaga perwakilan MPR, DPR, dan DPD itu tidak sesuai menurut mereka dengan sila keempat daripada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, yang mereka pahami bahwa seolah-olah dengan permusyawaratan perwakilan itu maka segala-galanya tidak dibasiskan kepada pemilihan sebagaimana yang dulu ada pada Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, di mana kemudian ada anggota MPR yang adalah anggota dari utusan golongan atau utusan daerah tidak dipilih. Dan bahwa kemudian yang memilih presiden adalah bukan rakyat secara langsung, tapi wakil rakyat. Perwakilan itulah yang memilih presiden. Itulah kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memilih presiden sebagai penjelmaan daripada kedaulatan rakyat. Dan kemudian MPR yang juga membuat GBHN, sehingga kemudian presiden disebut sebagai mandataris MPR. Ada yang berpendapat demikian, tetapi tentu saja dalam konteks demokrasi ya berpendapat ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian kita juga mengkritisi, maka MPR yang pada waktu itu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR yang posisinya adalah lembaga tertinggi negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan perubahan dan kemudian menghadirkan hasil perubahan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam keterwakilannya. Di situ waktu itu masih ada dari fraksi TNI Polri, masih ada, dan aktif mereka ikut membahas dari awal atau dari tahap pertama amandemen hingga tahap yang keempat, yang terakhir. Jadi mereka terlibat penuh
dan mereka menyetujui. Yang tidak disetujui sudah dibahas untuk kemudian pada akhirnya disetujui juga. Jadi kalau kemudian belakangan ada yang seolah-olah merasa tidak diwakili, ya yang jelas adalah bahwa semuanya wakil. Baik. Oh, ya sudah dong. Moderator kita. Paling rong jam. Waduh. Padahal nggak ada hujan ya, kok bocornya. Mohon tidak bocor. Ya, jadi sekali lagi tentang perwakilan adalah ketentuan dalam Pancasila dan kemudian melalui mekanisme reformasi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menghadirkan lembaga perwakilan atau sistem perwakilan seperti yang sekarang ini ada. Tadi Kang Asep Setiawan sudah menyampaikan tentang permasalahan ini bisa didekati dari dua sisi, dari sisi strukturnya maupun juga dari sisi proses sistem menghadirkan perwakilannya. Sekali lagi saya mencoba untuk fokus ke MPR ya, karena nanti DPR, DPD biarlah nanti dibicarakan oleh kawan-kawan kita, para narasumber dari DPR maupun juga dari DPD. Rekan-rekan sekalian, tentu saja pertama kalau dengan pendekatan tadi, maka kita bisa melihat dari aspek sejarahnya dulu. Bahwa dengan disepakatinya sila keempat MPR yang hampir tidak ada perdebatan dalam hal bila dibandingkan dengan sila yang pertama, maka sila keempat itu adalah produk yang disepakati oleh Panitia 9 dan kemudian disahkan oleh BPUPK dalam sidangnya yang kedua. Sidang yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Sidang yang keduanya adalah dari tanggal 10 hingga tanggal 14 Juli. Dan pada tanggal 22 Juni, jadi antara sidang pertama dan sidang kedua itu dibuatlah panitia ad hoc gitu lah, atau panitia kecil, panitia 9 yang merumuskan tentang dasar negara dan ideologi negara serta tujuan bernegara. Dan kemudian di situ tentu ada tokoh dari umat Islam, dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Karim Mutakhir di panitia 9, dan nanti di BPUPK ada Kiai Haji Karim Mutakhir, ada juga Ki Bagus Yatikusumo, Mr. Kasmasing Mujo dan lain sebagainya. Jadi tokoh dari Muhammadiyah juga terlibat di panitia 9 maupun juga di BPUPK, dan kemudian menyepakati tentang dasar negara yang kemudian disepakati bernama Pancasila itu. Sila pertamanya ini yang kemudian menjadi perdebatan lah gitu ya, yang kemudian nanti difinalkannya pada tanggal 18 Agustus. Tapi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak ada perdebatan, diterima secara aklamasi dan tidak ada masalah, baik di Panitia 9, di BPUPK maupun juga di PPKI. Karenanya sila keempat itu yang kita semuanya hafal, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itulah yang menjadi asas pembentukan daripada parlemen kita. Parlemen yang kemudian di sana ada prinsip tentang kerakyatan, peduli terhadap kedaulatan rakyat, dan kemudian prinsip tentang permusyawaratan, dan kemudian prinsip tentang parlemen yang menghadirkan perwakilan, di mana di situ ada peran daripada rakyat yang berdaulat melalui mekanisme bermusyawarah melalui para wakilnya. Nah, dalam perkembangannya kita akan lihat bahwa ketika kemudian memang belum dimungkinkan terjadinya pemilihan umum, ya maka adanya perwakilan daripada rakyat yang kemudian mewujud dalam bentuk MPR maupun DPR itu masihlah kemudian ditampilkan dalam bentuk keanggotaan di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Itu masih terus berlanjut sampailah kemudian terbentuk Undang-Undang Dasar RIS ya. Dalam Undang-Undang Dasar RIS sekali lagi terkait dengan masalah perwakilan juga belum bisa dilakukan pemilihan secara sebagaimana difahami tentang pemilihan umum, sehingga kemudian dihadirkanlah apa yang disebut, memang ada yang disebut dengan Senat, ada yang disebut dengan perwakilan daripada KNIP, tapi lagi-lagi itu belum merupakan perwakilan yang secara umum kita pahami sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar, yaitu yang dipilih. Di Undang-Undang Dasar sementara, itulah yang kemudian mengantarkan terjadinya pemilihan umum tahun 1955. Nah, pada saat itulah pemilihan umum itu dilaksanakan, dan kemudian menghadirkan perwakilan yang dalam tanda kutip juga, karena ini basisnya adalah Undang-Undang Dasar sementara, memang tidak sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kita pahami sekarang ini. Dalam konteks Undang-Undang Dasar sementara itu, maka memang ada selain daripada
DPR, ada juga yang namanya konstituante yang kemudian ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar mestinya, dan itulah yang kemudian secara spesifik terkait dengan MPR. Tetapi kita mengetahui bagaimana kemudian dinamika politik yang kemudian disimpulkan terjadinya deadlock karena tidak ada yang memenangkan mayoritas yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan terhadap undang-undang dasar, maka kemudian diberlakukan dekret, dan dekret yang kemudian dilakukan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang diberlakukan, dan juga konstitusionalisasi daripada Piagam Jakarta. Karena Bung Karno atau Presiden Republik Indonesia di dalam dekretnya menyebutkan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45 adalah diyakini sebagai sesuatu yang mengilhami dan bagian tak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar. Nah, inilah kita akan melihat berikutnya ketika Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali, dan mestinya karenanya ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan ada DPR yang melaksanakan ketentuan legislasi dan beberapa ketentuan yang khas ataupun merupakan hak DPR. Tapi kita mengetahui bahwa sesudah dilakukannya dekret itu pun belum ada pemilihan umum yang memungkinkan hadirnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan DPR sebagai wakil rakyat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu berlanjut sampai kemudian Orde Lama lengser begitulah ya, dan kemudian diganti dengan Orde Baru melalui pemilihan umum tahun 71. Nah, pada pemilihan umum tahun 71 itulah perwakilan dalam konteks MPR sebagai lembaga tertinggi negara atau ya sebagai tertinggi negara diwujudkan. Ya, betul bahwa pada masa Orde Baru ada MPRS ya, pada masa Orde Lama ada lembaga perwakilan yang bernama MPRS yang waktu itu bahkan bisa menolak nawaksaranya Bung Karno dan kemudian dalam tanda kutip melengserkan Bung Karno dan membubarkan PKI. Ya, tetapi sekali lagi MPRS pada waktu itu adalah lembaga yang kalau ukurannya adalah Undang-Undang Dasar, ya memang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar karena mereka bukan produk pemilihan umum dan sistem perwakilannya pun juga sepenuhnya masih dalam tanda kutip ditentukan oleh pihak penguasa, oleh pihak pemerintah. Ketika kemudian Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan pada era Orde Baru dan menghadirkan pemilu tahun 45, maka MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga tertinggi negara, pada waktu itu hanya mengenal mitra yang bernama adalah DPR, dan bahkan sekaligus pimpinan MPR adalah juga sekaligus pimpinan DPR. Begitulah yang terjadi pada era awal Orde Baru dulu. Jadi pimpinan MPR adalah juga pimpinan DPR. Dan dalam pendekatan ini maka pemilihan umum memang berlaku untuk kemudian menghadirkan para wakil, tapi itu adalah pemilihan untuk anggota DPR yang sekaligus adalah menjadi anggota MPR yang semuanya dalam tanda kutip berada dalam naungan kekuasaan yang bernama Orde Baru atau rezimnya Pak Harto. Sehingga inilah kaidah yang mungkin menjadi bagian daripada guyonan gitu yang dikatakan bahwa di Amerika Serikat misalnya hasil pemilihan umum bisa diketahui pada hari itu juga. Tapi kalau di beberapa negara Afrika mungkin baru 7 hari berikutnya. Kalau di Indonesia katanya beberapa tahun sebelumnya sudah ketahuan bagaimana hasil pemilunya. Ya karena memang begitulah pada zaman Orde Baru. Tidak memungkinkan hadirnya hasil pemilu untuk P3 ataupun untuk PDI pada waktu itu yang kemudian lepas daripada apa yang kemudian menghadirkan yang disebut sebagai single majority. Jadi begitulah. Jadi DPR ataupun MPR pun juga terdampak gitu ya, baik dari sisi proses pemilihannya maupun juga strukturnya memang menjadi terdampak akibat daripada terlalu kuasanya kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah presiden dengan segala perangkat yang menyertainya. Nah pada era reformasi seperti yang kita ketahui bersama atas tuntutan daripada mahasiswa, maka terjadilah proses di mana kemudian perwakilan ini dalam sistem perwakilan ini kemudian dilakukan perubahan. Sangat mendasar bahkan perubahannya, tapi itu sekali lagi adalah akibat daripada amandemen yang hak dasarnya diberikan kepada MPR
yang pada pasal 37-nya tidak memberikan batasan yang rigid tentang bagaimana amandemen itu dilaksanakan. Di sana hanya disebutkan bahwa amandemen dilakukan oleh 2/3 anggota MPR dengan kehadiran 2/3 anggota MPR. Tapi tidak disebutkan tentang yang mengusulkan berapa, bagaimana mekanisme pengusulannya, apa saja yang boleh diamandemen, tidak ada sama sekali. Sehingga dari ketentuan yang sangat umum itulah, maka terjadilah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk terjadilah perubahan terhadap yang terkait dengan masalah perwakilan dan lembaga perwakilan yang ada di Indonesia. Nah, bila kita kemudian ingin merubah perwakilan yang ada sekarang ini, maka karena perwakilan-perwakilan yang ada itu sudah dipatrikan dalam konteks pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar, maka merubahnya berarti kita membicarakan tentang amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Dan itu menjadi sesuatu yang sekarang ini menjadi amat sangat sensitif karena ramainya wacana tentang 3 periode. Ya, dan bahkan kemarin mereka para yang nyebut diri sebagai projok itu mengatakan bahwa memang kalau untuk 3 periode seolah-olah sudah mati suri atau sudah layu sebelum berkembang, kata mereka begitu. Tapi tetap yang masih relevan adalah 2,5 periode. Dengan alasan setengah periode yang pertama kemarin Pak Jokowi tidak bisa melaksanakan amanat sebagai presiden terpilih karena adanya COVID-19. Karena itu perlu diganti gitu. Perlu diganti dengan setengah periode berikutnya. Tapi kan permasalahannya adalah Indonesia bukan satu-satunya negara demokratis yang terkena COVID-19. Amerika ada COVID-19 dan juga dilakukan pemilihan umum dan Donald Trump kalah gitu ya. Di New Zealand juga dilakukan pemilihan umum dan Julian beliau terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Di Iran juga begitu, ada yang mayoritas beragama Islam pun juga ketika terjadi COVID tidak kemudian pemilihan presiden diundurkan, tetap dilaksanakan. Yang terakhir tentu adalah Korea Selatan. Korea Selatan juga begitu juga. Ada COVID-19 tapi tetap saja pemilihan umum untuk memilih presiden atau Perdana Menteri tetap dilaksanakan. Jadi karena kehebohan semacam ini, maka isu tentang amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sangat-sangat sensitif. Sehingga di MPR, yang tadinya ada wacana amandemen terbatas untuk menghadirkan kembali GBHN, yang ini sangat didukung oleh, atau memang tadinya awalnya diusulkan oleh PDIP, gitu ya, oleh waktu itu zaman Pak Taufik Kemas, dan kemudian dilanjutkan di zaman Pak Sidarto dan Subroto, dan kemudian diwariskan sebagai rekomendasi pada zaman Pak Zulkifli Hasan, dan kemudian sampai hari ini masih berlanjut. Jadi ada yang mengusulkan agar MPR ini menghadirkan satu yang dulu disebut sebagai GBHN dan sekarang disebut sebagai PPHN, pokok-pokok haluan negara. Tapi di MPR sesungguhnya ada 3 pendapat tentang hal ini. PDIP dan beberapa partai pendukungnya menyebut pentingnya amandemen. Tetapi ada yang menyebut tidak perlu amandemen, cukup dengan TAP MPR. Tetapi kami di PKS, Golkar, dan juga Demokrat, kami berpendapat bahwa cukup dengan undang-undang saja. Tadinya demikian. Dan dalam proses pembahasan, tiba-tiba terjadi hiruk-pikuk terkait dengan amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dan kemudian PDIP membuat satu penyikapan yang menurut saya sangat berani ya, dan juga sangat mengejutkan. Karena PDIP yang tadinya mengusulkan perubahan terbatas itu, PDIP yang kemudian mengatakan bahwa menarik dukungan amandemen terbatas karena khawatir kalau kemudian isu itu ditunggangi untuk menghadirkan program ataupun keinginan mengamandemen masa jabatan presiden untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau memperpanjang tahun jabatan presiden. Jadi PDIP menarik diri, dan karena PDIP menarik diri maka partai-partai yang membersamai PDIP juga ikut menarik diri ya. Nasdem juga ikut menarik diri, P3 ikut menarik diri, Gerindra juga ikut menarik diri, sehingga kemudian posisinya di DPD MPR sekarang mayoritas mutlak daripada fraksi dan putusan daerah, dan bahkan badan pengkajian di MPR sudah menyampaikan kesepakatannya untuk tidak memberlakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar pada periode sekarang ini. Nah, jadi saya mengatakan kalau untuk hal yang ini saja MPR sangat sensitif dan kemudian menutup pintu untuk terjadinya amandemen, apalagi untuk yang terkait dengan sistem tentang perwakilan. Dan karena memang nanti rekan-rekan DPD akan mengajukan
usulan untuk amandemen untuk merubah dan atau menata ulang sistem perwakilan terkait dengan masalah DPD. Dan karena kemudian DPD juga sudah menyepakati tidak ada amandemen, berarti DPD pun juga mundur gitu ya, tidak bisa mengajukan usulan untuk perubahan terhadap sistem perwakilan yang ada di Indonesia. Bila demikian bentuknya, maka kita sekarang berada dalam kondisi di mana inilah realita konstitusional, realita politik daripada sistem perwakilan yang ada di Indonesia. Tinggal lagi barangkali ya yang bisa kita kaji adalah hal-hal yang bisa menjadi catatan untuk bila nanti dimungkinkan amandemen kembali terhadap Undang-Undang Dasar, maka ini bagian yang penting untuk bisa kita pertimbangkan atau kita bisa perdebatkan kembali. Tapi kalau untuk yang sekarang ini, ya kita bicara secara akademik. Karena untuk menata ulang sistem perwakilan itu mutlak melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Karena keberadaan daripada masing-masing lembaga perwakilan, apakah MPR atau DPR atau DPD, itu adalah keberadaan karena ketentuan daripada Undang-Undang Dasar. Kalau ingin diubah, karena ada juga yang berpendapat bahwa kita mestinya, ini terjadi pada waktu saya menjadi ketua MPR. Waktu itu rekan-rekan DPD dengan sangat PD-nya begitu ya membuat satu buku yang sudah siap dan sudah dicetak bahkan, yaitu menuju bikameralisme, yaitu menghadirkan sistem bernegara yang mempergunakan perwakilannya adalah dengan perwakilan dua kamar, bikameral atau bikameral, yaitu ada kamar DPR dan ada kamar DPD. Dan pada waktu itu awalnya sudah didukung oleh seluruh anggota DPD tentu, dan juga oleh partai penguasa pada waktu itu Partai Demokrat gitu ya. Ditambah juga beberapa partai yang lain mengirimkan dukungannya, sehingga syarat minimal untuk amandemen dan karena memperbaiki atau menata ulang sistem perwakilan itu pintunya sudah mulai dibuka. Tapi ternyata pintu itu dibukanya tidak lama. Deklarasi kira-kira habis asar, kira-kira habis isya, Presiden SBY memanggil Partai Demokrat, dan kemudian Partai Demokrat menyatakan tidak lagi mendukung perubahan terhadap undang-undang. Ya, kemudian pintu itu ditutup kembali karena ternyata syarat minimalnya tidak terpenuhi. Jadi ada yang menginginkan begitu, ada yang menginginkan kita bikameral saja. Tapi ya anehnya adalah untuk bisa menghadirkan bikameral ini pasti harus merubah Undang-Undang Dasar. Dan kalau untuk merubah Undang-Undang Dasar harus melalui MPR. Nah, pertanyaannya adalah kemarin memang pada era Pak Amin Rais sebagai ketua MPR, memang MPR dinyatakan sebagai lembaga tertinggi negara yang paling tawadhu. Ini lembaga negara yang lain minta tambahan kewenangan, bahkan yang belum ada dibikin. Dulu kan Mahkamah Konstitusi tidak ada, dibuat. Komisi Yudisial tidak ada, dibuat, diberikan kewenangan. DPR pun dikuatkan kewenangannya, semuanya ditambah. Tapi MPR justru meloloskan kewenangan-kewenangannya. Yang tadi lembaga tertinggi negara nggak lagi lembaga tertinggi negara, yang tadinya milih presiden nggak milih presiden, yang tadinya membuat GBHN tidak milih GBHN, luar biasa. Tawadhu sekali MPR itu aja. Tapi tetap saja MPR sebagai lembaga perwakilan oleh Undang-Undang Dasar diberi kewenangan yang tetap amat sangat tinggi, bahkan tertinggi sesuai dengan kewenangannya, bukan kelembagaannya, tapi kewenangannya. Karena MPR tetaplah satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar untuk yang terkait dengan Undang-Undang Dasar, mengamandemennya, menetapkannya, atau mengamandemen atau merubahnya, menetapkan atau mensosialisasikan. Nah, kalau kemudian ada pihak-pihak yang ingin merubah atau menata ulang sistem perwakilan dengan menghadirkan sistem bikameral, dua kamar, DPR dan DPD, dan konsekuensinya MPR bubar, MPR hilang. Pertanyaannya adalah, apa MPR kemarin kurang tawadhu gitu, sehingga sekarang harus diminta untuk bubar gitu. Ya, itu kan bagian-bagian yang perlu dibicarakan secara lebih bertanggung jawab gitu ya. Kemarin sudah luar biasa tawadhunya MPR, sekarang malah diminta untuk bubar gitu, dengan dalih adanya sistem bikameral murni. Nah, ini bagian-bagian yang itu aturan itu ukurannya memang bukan konstitusional. Nah, kalau ukurannya konstitusional sekali lagi adalah ya tadi memerlukan persyaratan yang sekarang ini dalam kode konstitusi diatur sangat rigid.
Kalau dulu hanya 2 ayat di dalam pasal 37, sekarang ada 5 ayat dalam pasal 37. Perubahan untuk bisa menghadirkan tata ulang sistem perwakilan di Indonesia mengharuskan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan itu berarti harus memenuhi pertama pasal 37 ayat 1, itu harus dilakukan melalui mekanisme pengusulan perubahan terhadap pasal-pasal terkait dengan perwakilan. Ini kalau kita bicara tentang perwakilan. Apakah yang mau diubah adalah MPR atau yang diubah malah DPD? Karena banyak orang mengatakan jangan-jangan yang hilang nanti bukan MPR, malah jangan-jangan hilang DPD. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, di mana DPD tidak ada. Jadi itu pasal 37 menegaskan tentang pasal 37 ayat 1 menegaskan tentang jumlahnya dulu. Jumlah pengusul adalah minimal atau sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, berarti 237 anggota MPR. Itu minimal yang mengusulkan. Jadi pengusulan ini termasuk pengusulan untuk tata ulang sistem perwakilan kita tidak bisa dilakukan oleh kampus, tidak bisa dilakukan oleh seminar, tidak bisa dilakukan oleh lembaga survei. Negara pun, maksud saya istana negara pun juga tidak bisa. Itu sepenuhnya adalah prerogatif daripada MPR yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jumlahnya 1/3, 230. Nomor 2, pasal 37 ayat 2, itu menegaskan tentang jadi yang mau diubah itu yang mana. Kalau misalnya kita bicara tentang sistem perwakilan gitu, misalnya akan diubah adalah MPR untuk menghapus MPR misalnya. Berarti disebutkan pasal 2 ayat 1, 2, 3, pasal 3 ayat 1, 2 misalnya. Atau pasal 7 ayat pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau malah tentang DPD pasal 22D misalnya. Jadi apa harus disebutkan yang mana yang akan dilakukan perubahan. Kalau sistem perwakilan, lembaga perwakilan mana yang akan dirubah? Sistem perwakilan yang mana yang akan diubah? Pasal 22E tentang pemilihan umum 5 tahun sekali. Apakah karena pemilihan umum itu juga nanti memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Apakah ini akan diubah? Karena sebagian tadi yang projok tadi kan dengan wacana yang menurut mereka masih rasional yaitu 2,5 periode kan berarti tidak 5 tahun sekali. Ya berarti mungkin ini akan diubah dulu nih, 5 tahunnya diubah misalnya gitu. Jadi harus disebutkan. Jadi yang mau diubah itu yang mana? Kalau tentang apakah MPR yang mau diubah atau DPR yang mau diubah atau DPD yang mau diubah itu harus disebutkan. Dan disebutkan alasan konstitusionalnya mengapa diubah. Dan disebutkan juga tentang alternatif perubahan yang barunya seperti apa. Harus juga disebutkan. Tanpa itu berarti tidak memenuhi syarat. Pasal 37 ayat 3 terkait dengan masa jumlah. Usulan itu harus dikelola di sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Pasal 37 ayat 4 terkait dengan yang dari 2/3 itu, maka amandemen baru akan disahkan kalau disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 daripada anggota MPR. Dan pasal 37 ayat 5 menegaskan tentang yang tidak boleh diutak-atik dan tidak boleh dilakukan penataan ulang dan sebagainya adalah tentang bentuk negara, yaitu NKRI. Tentang bentuk negara NKRI dinyatakan tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi untuk bisa melakukan perubahan terkait dengan MPR sekalipun, ya berarti harus melalui mekanisme amandemen. Nah, tetapi apakah kemudian dalam konteks ya kajian webinar ini, apakah tidak bisa, apakah yang sekarang sudah sangat ideal sehingga kemudian tidak memerlukan perbaikan, lepas dari kapan akan bisa dilakukan perbaikannya? Karena kalau amandemen sekarang tidak memungkinkan. Saya sepakat bahwa memang banyak hal yang masih perlu diperbaiki dan ditata ulang lah kata gitu ya tentang sistem perwakilan kita ini. Dalam konteks MPR, maka hal yang kemudian menjadi baru adalah di pasal 2 ayat 1 itu tentang MPR terdiri dari seluruh anggota DPR plus seluruh anggota DPD. Dulu anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Nah, di titik ini yang di ketentuan yang baru ini, memang seluruh anggota DPD itu juga adalah sekaligus juga dipilih oleh rakyat. Karena begitulah maunya Undang-Undang Dasar kita ini ingin menghadirkan kedaulatan dan rakyat memilih wakil mereka, termasuk wakil rakyat melalui partai politik maupun wakil rakyat melalui daerah. Tetapi permasalahannya adalah ada sisi yang kemudian kosong di sini atau tidak terpenuhi di sini. Kalau dulu ada namanya utusan daerah dan utusan golongan.
utusan daerah barangkali terwakili oleh anggota DPD yang dipilih dari masing-masing provinsi. Secara kedaerahan itu mewakili. Tetapi golongan belum terwakili. Karena golongan itu misalnya ada golongan profesional, golongan minoritas, golongan kebudayaan, jelas tidak terwakili dalam kontestasi pemilihan. Yang terpilih sekarang ini, bahkan DPD yang terpilih sekarang ini kita tahu semuanya, ya mereka kalau nggak tokoh masyarakat, mungkin juga begitulah mereka yang secara umum tidak mewakili, justru yang minoritas tidak terwakili karena namanya juga minoritas, pasti dalam kontestasi pemilihan mereka tidak memenangkan kontestasi pemilihan. Jadi menurut saya ini bagian daripada yang sesungguhnya penting untuk bisa diperbaiki. Bagaimana agar MPR yang adalah rumah kebangsaan, kami menyebutnya demikian, perwakilan dari seluruh pihak, partai politik maupun juga daerah, perlu juga ada perwakilan atau tempat daripada perwakilan golongan ini. Golongan, baik itu golongan agama, profesi, budaya, adat, gitu ya, mereka perlu hadir di dalam MPR. Itu menurut saya bagian dari yang penting untuk bisa kita bicarakan. Nah, berikutnya penting juga karenanya MPR jangan seperti MPR pada zaman dulu, pada era prareformasi atau pada era Undang-Undang 45 itu MPR hanya bersidang 5 tahun sekali. Dan itu hanya untuk yang terkait dengan masalah pelantikan presiden, dan setelah itu selesai. Nah, MPR pada periode sekarang memang tidak setiap hari bersidang, tetapi karena kewenangan kami yang terkait dengan masalah amandemen, terkait dengan masalah sosialisasi 4 pilar, terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, terkait dengan kajian terhadap pelaksanaan bertata negara, maka kegiatan kami relatif aktif di MPR. Sekalipun kalau persidangan memang tidak seaktif seperti di DPR, tapi rapat-rapat di komisi, rapat-rapat di badan menurut saya, di MPR kalau di DPR itu namanya komisi, di MPR namanya badan, rapat-rapat badan itu aktif, rapat pimpinan juga aktif, dan kemudian kegiatan sosialisasi juga aktif. Nah, karenanya dari sisi ini maka utusan golongan tadi itu penting untuk hadir dalam konteks sebagaimana MPR yang sekarang, jadi aktif gitu. Jadi bukan hanya hadir 5 tahun sekali dan setelah itu selesai. Hadir 5 tahun sekali dan tidak ada suara, karena memang mungkin mereka ya dipilih karena kepentingan politik, juga tidak sepenuhnya mewakili apa yang semestinya mereka wakili. Itu perwakilan dari sisi strukturnya. Dari sisi sistemnya, kalaupun misalnya melanjutkan yang sekarang, paling ditambah dengan utusan golongan, maka utusan golongan itu sistemnya pemilihannya barangkali bisa diserahkan kepada perwakilan daripada organisasi-organisasi besar yang menaungi. Untuk adat ada organisasinya, untuk keormasan ada organisasinya, profesi ada organisasinya. Jadi bisa saja nanti disepakati di MPR begitu ya, bersama dengan pemerintah gitu ya, tentang perwakilan golongan ini bagaimana dipilihnya. Menurut saya tidak lagi perlu melakukan pemilihan umum, tetapi melalui mekanisme musyawarah di kelompok-kelompok golongan itu, apakah profesi, kebudayaan, adat, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dalam konteks ini yang saya sampaikan adalah dari sisi sistem perwakilan yang ada, Undang-Undang Dasar kita menyisakan satu ayat yang menurut saya aneh, dan itu masih ayat yang asli, pasal 2 ayat 3. Di sana dinyatakan bahwa seluruh keputusan MPR dilaksanakan atau diambil dengan suara yang terbanyak. Teksnya begini, bab 2 pasal 2 ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Segala kita mengetahui mana segala, artinya ya semuanya, tidak ada yang tersisa, gitu kan? Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Ini pasal asli, tidak mengalami perubahan. Dan waktu itu saya belum jadi anggota MPR ya, saya juga nggak tahu kenapa ini tidak terjadi perubahan. Soalnya kalau ini kemudian secara letterlek diambil maknanya, maka maknanya adalah MPR itu mestinya bukan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi Majelis Pervotingan Rakyat. Mengapa demikian? Karena segala
segala putusannya ditetapkan dengan suara yang terbanyak, bukan ditetapkan dengan musyawarah. Nah, ini juga menurut saya bagian daripada yang harus diperbaiki. MPR sebagai pelaksana Pancasila dengan asas musyawarahnya begitu ya, maka seharusnya segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ditetapkan dengan musyawarah. Nah, bila kemudian musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, barulah dilakukan dengan suara yang terbanyak. Itu bagian yang menurut saya lagi, Pak. Baik, itu bagian daripada baik proses perbaikan terhadap sistem perwakilan ini yang perlu dilakukan, yaitu melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, ya, termasuk terkait dengan keanggotaan MPR, termasuk juga tentang mekanisme pengambilan keputusan di MPR, termasuk juga yang terkait dengan masalah kewenangan dari MPR. Karena MPR memang dalam posisi yang sekarang ini untuk mengimpeach presiden itu hampir tidak mungkin. Banyak orang mengatakan kapan MPR mau mengimpeach presiden? Ya, karena ketentuannya sekarang tidak sebagaimana dulu. Dulu dalam Undang-Undang Dasar malah tidak ada ketentuan yang rigid tentang bagaimana presiden diimpeach. Tapi sekarang diatur dengan sangat rinci di pasal 8, di pasal 7, pasal 7A dan pasal 7B itu sangat rinci. MPR tidak lagi serta-merta mempunyai hak untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Tetapi harus dilakukan dulu oleh DPR, dan DPR kemudian memutuskan untuk kemudian disampaikan kepada MK. MK memutuskan apakah sesuai dengan keputusan DPR atau tidak. Kalau sesuai dikembalikan lagi kepada DPR. DPR baru kemudian menyampaikan kepada MPR, baru MPR bersidang untuk mengimpeach kepada presiden. Maksud daripada pasal dan ayat ini sesungguhnya mulia, yaitu dengan asumsi dasar bahwa presiden ketika dipilih oleh rakyat itu kan betul-betul mewakili rakyat, kepercayaan rakyat. Kalau dia adalah betul-betul kepercayaan rakyat karena memang hebat dipilih oleh rakyat, maka sewajarnya dia tidak diganggu oleh DPR, oleh MPR dengan ancaman impeachment. Sehingga dia bisa fokus, konsentrasi sepenuhnya melaksanakan janji-janji kampanyenya. Begitu niatan mulianya dahulu. Tapi ya rakyat guna bisa menilai apa yang terjadi sekarang ini. Yang dijanjikan belum dilaksanakan, yang tidak dijanjikan malah dikerjakan, gitu ya. Misalnya IKN itu kan nggak ada dalam janji kampanye, tapi ini yang paling dikerjakan. Membuka lapangan kerja bagian dari yang dikampanyekan, ya memang, tapi lapangan kerja banyak untuk tenaga kerja dari China, gitu ya. Jadi ini bagian-bagian yang tidak sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan ketika mengamandemen Undang-Undang Dasar. Nah sekarang kondisi semacam ini, jadi kalau kemudian terkait dengan MPR akan kemudian dilakukan penataan ulang sistem perwakilannya, maka menurut saya ini bagian juga yang harus juga diperbaiki. Supaya dengan demikian maka presiden terpilih bisa diawasi oleh rakyat melalui para wakilnya di DPR dan juga di MPR, tetapi tidak dengan mekanisme yang jelimet yang kemudian hampir tidak memungkinkan terjadinya impeachment. Demikian saya kira, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullah khairat. Wa nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.